Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Ramadhan Indra Cahya dari kelas 64A 27 akan menjelaskan tentang konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang pertama yaitu ada teori permintaan. Permintaan atau demand adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Lalu ada faktor-faktor penentu permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Yang ketiga, corak distribusi pendapatan masyarakat. Dan yang keempat, cita rasa masyarakat. Yang kelima, jumlah penduduk. Dan yang terakhir, keenam, ramalan mengenai keadaan di masa mendatang. Lalu ada hukum permintaan. Semakin rendah tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak barang tersebut yang diminta. Dan sebaliknya, semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin sedikit permintaan barang tersebut, atau katalis paribus. Daftar permintaan. Suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Lalu ada kurva permintaan. Suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara suatu harga tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Lalu kita bisa lihat di sini terdapat tabel mengenai permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga. Di sini terdapat tabel keadaan, tabel harga, dan tabel jumlah yang diminta atau unit. Lalu di sini ada kurva permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga. Di sini terdapat dua garis, yaitu kuantitas dan harga. Lalu ada tabel permintaan perorangan dan permintaan pasar. Di sini terdapat 4 kolom tabel, yaitu ada harga, permintaan ali, permintaan badu, dan permintaan pasar. Dan di sini ada harga-harga dari setiap unitnya. Lalu di sini ada kurva permintaan perorangan dan kurva permintaan pasar. Di sini jelaskan bahwa kurva di sumbu X merupakan jumlah dari unit, sedangkan sumbu Y adalah dari harga. Lalu ada teori penawaran. Penawaran atau supply adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu dan tempat tertentu. Faktor-faktor penentu penawaran. Harga barang itu sendiri, lalu harga barang lain, biaya produksi, tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut, lalu yang terakhir tingkat teknologi yang digunakan. Lalu ada hukum penawaran. Semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan dengan anggapan katalis paribus. Lalu ada kurva penawaran. Suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara suatu harga tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Lalu ada daftar penawaran. Suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Lalu di sini ada tabel mengenai penawaran buku tulis. Di sini terdapat 3 kolom, yaitu ada kolom keadaan, harga rupiah, dan jumlah yang diminta atau unit. Di situ ada harga-harga buku tulis dan jumlah yang diminta di setiap keadaannya. Lalu di sini ada kurva penawaran buku tulis. Di sini terdapat sumbu X yang menandakan kuantitas dan sumbu Y merupakan harga.
Keseimbangan atau equilibrium. Keseimbangan atau equilibrium, keadaan di suatu pasar di mana jumlah yang ditawarkan pada penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. 3 cara menunjukkan keadaan keseimbangan, yaitu yang pertama dengan contoh menggunakan angka, yang kedua dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran, lalu yang ketiga menentukan secara matematik. Yang pertama menentukan keseimbangan equilibrium dengan angka. Di sini terdapat tabel permintaan dan penawaran buku tulis. Di sini terdapat 4 kolom, yaitu harga, jumlah yang diminta, jumlah yang ditawarkan, dan sifat interaksi. Pada kolom harga dan jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan, di sini terdapat perbedaan masing-masing tabel. Jika jumlah yang diminta kurang dan jumlah yang ditawarkan lebih banyak, maka sifat interaksinya kelebihan penawaran. Jika jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan seimbang, maka sifat interaksi seimbang. Lalu yang terakhir, jika jumlah yang diminta lebih banyak daripada jumlah yang ditawarkan, maka sifat interaksi kelebihan permintaan. Lalu kelebihan permintaan atau excess demand. Jumlah yang diminta melebihi dari yang ditawarkan penjual. Hal ini mengakibatkan penjual akan menaikkan harga. Lalu kelebihan penawaran atau excess supply. Jumlah yang ditawarkan penjual melebihi dari yang diminta pembeli. Hal ini mengakibatkan penjual akan menurunkan harga. Di sini terdapat kurva menentukan keseimbangan equilibrium dengan kurva atau grafik. Penentuan harga dan jumlah buku yang diperjualbelikan. Di sini terdapat sumbu X dan sumbu Y, yaitu kuantitasnya 600 dan harga rupiah 3000. Dan di sini terdapat garis yang saling berseberangan. Lalu yang terakhir ada menentukan keseimbangan secara matematik. Bentuk umum persamaan permintaan dan penawaran, yaitu persamaan permintaan rumusnya itu Q D sama dengan C dikurang DP. Lalu persamaan penawaran rumusnya QS sama dengan minus M ditambah NP, di mana C merupakan angka tetap, nilainya menunjukkan barang yang diminta apabila tingkat harga 0. Nilai C selalu positif. D adalah kecondongan kurva permintaan, nilainya selalu negatif atau negatif D karena kurva permintaan menurun dari kiri ke kanan. M adalah angka tetap, nilainya menunjukkan barang yang ditawarkan apabila tingkat harga 0. Biasanya nilai M bernilai negatif atau negatif M. N adalah kecondongan kurva penawaran. Nilainya selalu positif karena kurva penawaran naik dari kiri ke kanan. QD adalah kuantitas yang diminta, QS adalah kuantitas yang ditawarkan, dan P adalah tingkat harga. Lalu di sini ada contoh perhitungan. Andaikan persamaan permintaan permintaan alam di suatu kampung adalah QD sama dengan 13.000 kurang P, dan penawarannya QS negatif 2.000 ditambah 2P. Berapakah harga karet alam dan kuantitas karet yang diperjualbelikan? Di sini ada rumusnya, yaitu QD atau kuantitas yang diminta sama dengan kualitas yang ditawarkan. 13.000 dikurang P sama dengan minus 2.000 plus 2P. Lalu di sini kita jumlahkan, lalu dipindah ruas, dan hasilnya P sama dengan 5.000. Maka tingkat harga equilibrium adalah Rp5.000. Maka kita substitusikan 5.000 ke dalam rumus berikut. QD 13.000 dikurang 5.000 sama dengan 8.000 kg. Lalu begitupun dengan QS sama dengan minus 2.000 ditambah 2 dikali 5.000 sama dengan 8.000 kg. Lalu ada perubahan keseimbangan. Perubahan faktor-faktor lain di luar harga yang mempengaruhi permintaan atau penawaran akan menyebabkan perubahan keseimbangan. Ada 4 kemungkinan terjadinya pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu permintaan bertambah, permintaan berkurang,
penawaran bertambah dan penawaran berkurang. Yang pertama, permintaan bertambah, yaitu kurva permintaan bergeser ke kanan. Lalu yang kedua, permintaan berkurang, kurva permintaan bergeser ke kiri. Lalu yang ketiga, penawaran bertambah, kurva penawaran bergeser ke kanan. Dan yang terakhir, penawaran berkurang atau kurva penawaran bergeser ke kiri. Sekian dari saya. Jika masih ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.